Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastagiri Al-Zahrani dari 11 MIPA 1 nomor absen 9. Saya Desmi Anggita dari kelas 11 MIPA 1 absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia oleh Kastagiri dan Desmi Anggita. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Peraturan dibuat oleh badan-badan sesuai yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tegas. Karakteristik hukum yaitu adanya perintah dan tantangan atau larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan wujudnya. Tujuan hukum. 1. Untuk mewujudkan keadilan. 2. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai. 3. Melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. 4. Untuk menjamin adanya kebahagiaan hidup manusia. Dan yang terakhir, untuk mengadakan pembaruan manusia. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yang berpedoman pada UUD NRI tahun 1945. Tata hukum di Indonesia ada ketika negara Indonesia sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga nasional atau pengadilan negara adalah lembaga yang dibentuk oleh negara itu sendiri sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dasar terbentuknya lembaga peradilan nasional adalah 1. Pancasila Sila kelima. 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 4. Undang-Undang Republik Negara Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 6. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan lain-lain. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Peradilan umum yang dibagi menjadi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi negeri berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang dibagi menjadi pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer yang dibagi menjadi A. Peradilan militer, B. Peradilan militer tinggi, C. Peradilan militer utama, D. Peradilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang dibagi menjadi pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, serta Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.
Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa didiskusikan melalui grup WA atau Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.